Shalom, selamat sore sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan hadirat-Nya. Dan selamat sore kepada sidang jemaat yang ada di rumah. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan juga ada. Amin. Mari kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Dia, kita mau menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang baik buat setiap saya dan saudara. Haleluya Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu kepadamu. Kami haus Tuhan akan Engkau. Kuduskan setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Untuk kami boleh menikmati lawatan-Mu sore hari ini. Jamah setiap kami. Dan biarlah hadirat-Mu Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan memberikan sukacita buat setiap kami. Dan hadirat-Mu Tuhan memberikan kesembuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini. Sebab 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap kami akan menerima berkat anugerah yang besar dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jalannya ibadah kami sore hari ini dari awal sampai akhir Tuhan yang pimpin. Dan Tuhan yang menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada bertepi, Ti-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada tertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Berkenan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah.
Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Tidak ada Allah yang sanggup menyamai kasih setiamu. Tidak ada Allah yang begitu cinta kepada setiap kami. Ya rabaya shikara rabaya shera rabaya shikara. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Amin. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Kirabaya nikmati kebaikan Tuhan sore hari ini. Dia hadir. Dia menjamah. Amin. Dia memelukmu sore hari ini dengan Amin. cintanya. Haleluya. Kasihnya tanpa batas. Kasihnya tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Sore hari ini dimanapun kita menyembah Tuhan, percayalah Tuhan hadir di dekat kita. Yararabaya siki, yararabaya siki, yararabaya shanda, yararabaya haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, saat hati kami menyembah, hadirat-Mu memenuhi ruangan hati kami. Hadirat-Mu memenuhi ruangan gereja-Mu di tempat ini. Oh shikararabaya shed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 
Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta
yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin ya Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Oh, haleluya. Oh, amin, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya saat kami memuji, hadirat-Mu menguasai kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak-sorai. Haleluya. Sama-sama mau katakan amin. Ya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Oh, haleluya. Mari kita semua ya, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Oh, amin, haleluya. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Amin. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja segala raja.
bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Amin. Raja segala raja, dialah Tuhan, dialah Raja, Raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk semuanya, diberkati Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja buat hidup kita, amin. Kita mau percayakan hidup ini hanya kepada Yesus. Haleluya. Kita mau buka hati, izinkan firman-Nya berbicara sore hari ini kepada setiap kita. Biarlah kita mengasihi Tuhan tanpa syarat apapun, dalam kondisi apapun. Biarlah kita semakin memperkuat iman kita kepada Tuhan. Dan biarlah kuasa-Nya dinyatakan atas setiap hidup kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat.
hati. Izinkan firman-Nya berbicara sore hari ini. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hidup kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahu Bapa, rencana-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Rencana-Mu sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk itu Bapa, kami akan terus setia beribadah, bersyukur, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur karena pada sore hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami akan membuka telinga kami, hati kami. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami pada sore hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau menyimpan firman-Mu dan terlebih daripada itu kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini pasti diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Karena Roh Kudus yang akan berbicara, menjamah melawat setiap kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Ya, saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita masih tetap bisa berada di rumah ibadah. Dan juga saya menyampaikan shalom, selamat sore kepada saudara-saudara kita yang sedang ada di rumah. Ya, mungkin di tempat lain, tetapi kita harus tetap menyatukan hati untuk mendengarkan firman pada sore hari ini. Firman Tuhan saya kasih tema hal berbuat baik. Yang saya ambil dari surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 18 sampai yang ke-19. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19 demikian firman Tuhan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arti berbuat baik itu adalah mengerjakan atau melakukan sesuatu yang elok, melakukan sesuatu yang indah, melakukan sesuatu yang berguna, melakukan sesuatu yang sepatutnya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak bintang film dan atlet terkenal yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap keadaan sosial. Mereka melakukan berbagai aktivitas sosial yang berguna bagi kemanusiaan. Contohnya, saudaraku yang kasih Tuhan, ada seorang aktor yang sangat luar biasa yang bernama Jackie Chan. Jackie Chan ini mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di daerah terpencil di Tiongkok sana. Membantu anak-anak miskin untuk bersekolah, bisa melanjutkan sekolahnya. Juga membantu orang yang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja lagi, dibantu supaya bisa tetap mempertahankan hidupnya. Juga membantu orang-orang yang cacat. Juga membangun sekolah di daerah-daerah pedalaman.
juga membantu para korban bencana alam. Bahkan Jackie Chan ini terus berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, membawa barang-barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang berkekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jackie Chan ini melakukan perbuatan baik, berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tayangan YouTube atau di Facebook akhir-akhir ini, kita juga bisa melihat banyak artis-artis Indonesia yang melakukan kegiatan amal dengan membantu banyak orang. Ya, yang pernah saya tahu misalnya Baim Wong dan Paula istrinya, ya, Ruben Onsu dan Sarwenda istrinya. Mereka adalah keluarga-keluarga yang luar biasa yang banyak melakukan kegiatan sosial untuk menolong orang lain yang menderita, yang sangat membutuhkan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimana sikap orang Kristen dalam hal berbuat baik? Ayat di dalam 1 Timotius 6 ayat 18-19 dengan jelas mengatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Peringatkanlah artinya memberi teguran supaya ingat akan kewajibannya untuk terus-menerus berbuat baik, kaya dalam kemurahan, suka membagi dan memberi. Ya, ayat 19 dikatakan, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang hal berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik itu berarti meneladani kehidupan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 38 menulis di sana, Kisah Rasul 10 ayat 38 demikian firman Tuhan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesus bukan hanya menyuruh orang murid-muridnya juga untuk berbuat baik. Tetapi Yesus juga memberikan contoh bagaimana Yesus berbuat baik. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan bahwa Yesus berkeliling. Yesus pergi kemana-mana untuk berbuat baik. Untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk memberikan makan mereka yang kelaparan. Untuk memulihkan orang-orang yang cacat, untuk menguatkan yang lemah, untuk menolong dengan tidak mengenal waktu. Yesus bisa memberikan pertolongan, baik itu di pagi hari, baik itu di siang hari, baik itu di malam hari, bahkan dini hari sekalipun Yesus melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saya dan saudara berpikir, berkata, saya tidak seperti Yesus yang bisa mengadakan mujizat yang besar. Yesus bisa menjelekkan yang buta sejak lahirnya. Yesus bisa membangkitkan orang yang lumpuh 38 tahun. Bisa berjalan oleh karena pertolongan Yesus. Bahkan orang mati sekalipun bisa dibangkitkan oleh Yesus. Yesus juga menyembuhkan orang yang tuli. Dan mungkin juga saya dan saudara tidak bisa melakukan perbuatan baik untuk membagi-bagikan uang. Karena saya dan saudara mungkin terbatas keuangannya. Mungkin saya dan saudara juga tidak bisa membuat yayasan sosial seperti Jackie Chan untuk bisa membantu menolong orang lain. Namun saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saya dan saudara ingin meneladani Yesus untuk berbuat baik, mari kita lakukan dari hal yang paling kecil. Mungkin saya dan saudara tidak bisa membantu orang lain, tetapi saya dan saudara bisa memberikan informasi kepada teman kita, kepada orang yang peduli, untuk menginformasikan bahwa di sana, di tempat itu ada orang sakit, ada orang yang membutuhkan pertolongan. Supaya orang tersebut bisa menolong orang tersebut.
Jadi dengan memberikan info kepada orang lain, saya dan saudara sudah menolong orang lain. Mungkin saya dan saudara bisa memberikan kekuatan kepada orang yang lemah, memberikan semangat yang baru kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Kita juga bisa memberikan penghiburan kepada orang yang sedih. Jadi seraku yang kasih Tuhan, perbuatan baik itu harus kita lakukan supaya kita bisa meneladani Yesus yang adalah suka berbuat baik. Di dalam hidupnya Yesus suka berbuat baik. Yesus adalah teladan yang sempurna dalam berbuat baik. Bahkan ketika sampai mati pun di atas kayu salib, Yesus yang sedang menderita masih berbuat baik dengan mengampuni penjahat yang di sebelahnya. Ketika dia meminta ampun, ketika dia berbicara kepada Yesus untuk dibawa masuk ke tempat Firdaus. Dan Yesus mengatakan saat ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Yesus terus berbuat baik. Jadi seraku yang kasih Tuhan dalam kehidupan ini supaya kita benar-benar menjadi murid Yesus. Mari kita meneladani kehidupan Yesus yang berbuat baik. Matius 5 ayat 16 dikatakan di sana, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi seraku yang kasih Tuhan, kita harus terus berbuat baik supaya orang yang menerima kebaikan kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi kita bisa juga mempermuliakan nama Tuhan lewat perbuatan baik kita. Sekalipun mungkin perbuatan baik kita dalam bentuk yang kecil. Mungkin saya dan saudara tidak punya uang banyak. Tetapi saya percaya setiap kita orang percaya kepada Tuhan sudah mendapatkan hikmat dari Tuhan. Sudah mendapatkan pengurapan dari Tuhan. Sudah mendapatkan kepandian dari Tuhan. Dan baiklah kita bisa mengajar orang lain. Kita juga bisa melatih orang lain supaya mereka menjadi orang yang berhasil, supaya mereka menjadi orang yang sukses. Kita tanpa mengeluarkan uang, tetapi lewat kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita pun bisa berbuat baik kepada orang lain. Hal kedua, mengapa kita berbuat baik? Kita berbuat baik karena kita diciptakan untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan di sana, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, kita adalah ciptaan Allah dan melalui Kristus Yesus Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi seraku yang kasih Tuhan, ketika saya, Bapak Ibu Saudara sudah percaya kepada Yesus, bersatu dengan Yesus, maka saya dan saudara sudah menjadi ciptaan baru. Saya dan saudara sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia yang baru dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dan Tuhan mau supaya saya, Bapak Ibu Saudara semua hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita semua orang percaya melakukan pekerjaan baik itu. Dan Tuhan yang memberikan kemampuan kita supaya kita mampu untuk melakukan pekerjaan baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, bila kita menyadari bahwa kita ciptaan baru di dalam Kristus, maka saya dan saudara harus hidup sesuai dengan sifat ciptaan baru itu, yaitu terus melakukan perbuatan baik. Saya, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa berkata, aku adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena aku sudah percaya kepada Yesus. Tetapi aku tidak harus melakukan pekerjaan baik. Kalau itu yang ada di dalam pikiran kita, maka itu semua bertentangan dengan kehendak Kristus. Karena saya, Bapak Ibu Saudara semua diciptakan
untuk melakukan pekerjaan baik. Dan sasaran untuk kita lakukan perbuatan baik tersebut sudah disediakan Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada alasan bagi kita, oh Pak, saya akan berbuat baik kepada siapa? Saya tidak menemui sasaran untuk saya bisa melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu hanya alasan saja. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan sarananya. Tuhan sudah menyediakan objeknya supaya saya dan saudara bisa berbuat baik kepada seseorang. Ya, ada satu contoh kisah yang sangat baik di dalam Lukas pasal yang ke-10. Ya, saya percaya setiap kita sudah mengerti tentang kisah ini. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba orang tersebut dirampok habis-habisan. Tidak berhenti sampai di situ, orang tersebut juga dipukuli sampai setengah mati, tergeletaklah di pinggir jalan, saudaraku. Lalu firman Tuhan mengatakan, tiba-tiba ada seorang imam yang melihat orang yang tergeletak tersebut. Tetapi imam itu melewatinya dari seberang jalan. Lalu juga ada seorang Lewi yang melihat orang tergeletak tersebut. Tetapi si Lewi ini juga melewati dari seberang jalan. Saudaraku yang kasih Tuhan, imam dan Lewi, hamba Tuhan dan pelayan Tuhan ini sama-sama melihat orang yang menderita. Tetapi mereka sama-sama membiarkannya, tidak berbuat baik. Bukankah Tuhan sudah menyiapkan sarana supaya imam dan Lewi ini berbuat baik untuk menolong orang yang tergeletak tersebut? Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, imam dan Lewi ini tidak melakukan perbuatan baik. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai ciptaan baru, sebagai manusia yang baru, maka mau tidak mau kita harus melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Yakobus 4 ayat 17 dikatakan di sana, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan seperti itu. Jadi jika ia seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita tidak melakukan pekerjaan baik, hal-hal yang baik, ketika kita tahu, ketika kita sanggup melakukannya, maka kita berdosa. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa saya, Bapak Ibu Saudara, semua orang percaya, kita ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini sebagian besar mempunyai kulkas, lemari pendingin, ya. Kulkas seperti di gereja, kulkas itu diciptakan, dibuat untuk apa? Untuk mendinginkan sayur, buah, es kacang hijau, puding almond yang enak, pokoknya untuk mendinginkan saudaraku. Jadi kulkas itu dibuat dengan tujuan untuk mendinginkan sesuatu supaya tidak bau. Tetapi katanya di luar kota, di luar daerah sana yang tidak ada listriknya, mereka membeli kulkas. Tetapi kulkasnya dibuat untuk menyimpan pakaian. Bisa tidak untuk menyimpan pakaian? Bisa. Kenapa? Karena gak ada listriknya, mungkin rak-raknya dicopot atau raknya dibiarkan untuk menyimpan pakaian. Bisa. Tapi kulkas diciptakan bukan untuk menyimpan pakaian. Untuk mengawetkan makanan. Mikrofon yang saya pegang ini saudaraku diciptakan untuk apa? Supaya suara saya lebih keras sampai ke sana. Supaya suara saya yang rodok gembret ini bisa lebih merdu sedikit saudaraku. Tapi mikrofon ini juga bisa dibuat untuk memalu paku. Bisa dong. Kalau darurat bisa dipakai, ada paku kecil bisa dipalukan saudaraku.
Tetapi mikrofon ini dibuat bukan untuk memalu paku, untuk mengirim suara supaya suara kita lebih besar, lebih keras. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang percaya, saya dan saudara diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita harus hidup di dalamnya. Kita harus terus melakukan perbuatan baik itu. Setiap saat, setiap waktu kita terus melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam Kisah Rasul 9 ayat 36 dijelaskan, diceritakan di sana di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tabita itu bukanlah pribadi yang menonjol, memiliki segudang prestasi. Tabita juga bukanlah seperti Petrus yang sanggup berkhotbah di hadapan ribuan orang dan 3.000 orang bertobat. Tabita juga bukanlah Paulus yang diutus ke raja-raja dan pembesar. Tabita juga bukanlah seorang pemimpin, bukanlah seorang penginjil. Tetapi Tabita hanyalah murid Yesus, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang bisa melakukan perbuatan baik, banyak memberi sedekah, banyak menolong orang. Supaya bisa menghibur orang, memberikan kekuatan kepada orang lain. Kalau kita menyadari bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, maka setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, kita bisa berbuat baik untuk menolong orang lain, memberikan kekuatan, memberikan senyuman, memberikan semangat kepada orang lain. Ada seorang yang bernama Wayan Andi Karyasa. Wayan Andi Karyasa ini orang yang tinggal di Bali, banyak melakukan perbuatan baik. Padahal Andi Karyasa ini adalah seorang yang sangat sederhana. Dia menceritakan bahwa semenjak di waktu kecilnya, saudaraku, hidupnya sungguh tidak enak. Ya, rumahnya dari gedek, lantainya dari tanah, bolong-bolong, dari lampu oblek. Bahkan kalau sekolah nggak ada uang saku, saudaraku. Salah satu kakaknya meninggal karena kekurangan makan. Hidupnya sangat menderita. Tetapi sudah 14 tahun sampai saat ini, Andi Wayan Karyasa ini banyak melakukan perbuatan baik. Dia bukanlah orang yang kaya, hidup bersama dengan istrinya di satu kontrakan yang sangat sederhana. Tetapi sudah banyak ribuan orang yang ditolongnya oleh seorang yang bernama Andi Karyasa ini. Dia bekerja di tempat yang tidak terlalu besar. Dia hidup dengan gajinya. Tetapi setiap hari dia memikirkan dan melakukan perbuatan baik untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan. Dia datang ke desa-desa untuk bedah rumah, untuk menolong nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tidak punya tenaga lagi. Diberikan sembako, diberikan uang saku, bahkan anak-anak yang putus sekolah dia santuni untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Andi tidak bergerak sendirian. Dia sadar bahwa dia tidak punya kemampuan. Tetapi ketika dia melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, dia menyampaikannya lewat media sosial. Dia menyampaikan kepada teman-temannya, ini loh ada orang yang perlu kita tolong. Ada ratusan juta bahkan miliaran rupiah, saudaraku, yang sudah tersalur lewat kehidupan Andi ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan saudara berkata, aku tidak punya uang. Ingatlah bahwa saudara dan saya punya satu kemampuan yang luar biasa dari Tuhan untuk kita terus bisa melakukan pekerjaan baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, saudaraku, perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Amsal 11 ayat 17 dikatakan di sana, orang yang murah hati
berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ya, ayat firman Tuhan ini sudah sangat jelas sekali. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Apa arti murah hati itu? Murah hati itu berarti suka atau mudah memberi. Murah hati itu tidak pelit. Murah hati itu pengasih, murah hati itu suka menolong, murah hati itu baik hati. Galatia 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Ya, Lukas 6 ayat 38 dikatakan di sana, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan ini sudah menjelaskan, sudah berbicara dengan sangat gamblang sekali kepada kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Artinya ketika kita terus melakukan perbuatan baik, suatu saat saya dan saudara akan menerima. Dan kita akan menerima tepat pada waktunya, sesuai dengan kebutuhan kita, saudaraku. Untuk itu marilah jadilah orang yang suka berbuat baik. Karena suatu saat saya dan saudara akan menerima apa yang kita lakukan tersebut, saudaraku. Ya Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebuah sikap murah hati mendatangkan kebaikan. Ingat, sikap murah hati itu ingin terus berbuat baik. Ingin terus menolong orang lain. Ya sudah saya jelaskan tadi, mungkin kita tidak mampu memberi uang. Tetapi lewat hikmat yang ada pada kita, kita bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita bisa menolong orang lain. Andi Karyasa ini sudah membuktikan bagaimana dia hidup sederhana. Tetapi dia bisa membantu ribuan orang di seluruh Pulau Bali dengan relawan yang sangat banyak sekali. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, jangan berhenti untuk berbuat baik. Ya, karena ketika kita terus tidak berhenti berbuat baik, suatu saat kita akan menuai. Perbuatan baik itu adalah satu investasi yang tidak akan merugikan kita. Walaupun saat ini mungkin kita harus berlelah-lelah, kita harus memikirkan orang lain, kita harus datang kepada orang lain untuk membantu orang lain, tapi percayalah suatu saat kita akan menuai. Kalau kita tidak memiliki harta, berbuatlah untuk memberikan semangat, kekuatan dan mendoakan orang lain. Kalau kita diberkati berlimpah-limpah, pakai harta kita untuk menolong orang lain. Ya, karena apa yang kita tabur itulah yang akan kita terima. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, berbuat baik berarti kita meneladani Yesus Kristus. Ingat, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena suatu saat kita akan menuai. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan ke worship leader, kita naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, mari saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, amin, haleluya, Ku tak berdaya lagi, amin. hidup ini sudah jadi berkat. Yang percaya diberkati, tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami dipacu terus untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup kami, untuk membantu orang lain menjadi berkat, berdampak bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Kami sedang meneladani hidup Kristus. Berkati Pak Peter, pakai urapi hambamu dengan lebih dahsyat lagi. Terima kasih untuk sore hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami percaya Yesus ada di tengah-tengah kami, dan Kau bukan hanya ada dan hadir, Kau pasti melawat kami, memberkati kami. Kami merasakan kehadiran-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kekuatan, penghiburan. Karena persekutuan dengan Kristus mendatangkan berkat yang luar biasa. Dan bersama dengan Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, masa depan yang terbaik pasti menjadi milik kami. Kehadiran-Mu itu kami percaya pasti akan merubah hidup kami. Kami percaya pertemuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dalam pergumulan, persoalan apapun juga kami percaya kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Amen. Sebab kami Haleluya. tidak berjuang seorang diri, tapi Tuhan Yesus yang berperang ganti kami. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sore hari yang penuh dengan kenikmatan, karena anugerah-Mu besar atas hidup kami. Untuk jemaat yang masih di rumah, yang karena usianya, saudara, kami percaya Bapak, Engkau juga memberkati mereka. Amen. Berdoa setiap jemaat, usaha pekerjaan mereka di tengah-tengah pandemi ini, kami percaya mereka tidak akan berkekurangan tapi berkelimpahan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati jemaat yang setia. Kami tahu kami tidak perlu pusing dengan cara Tuhan menolong kami. Yang paling penting adalah kami menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, toko mereka, pergumulan mereka diberkati dengan luar biasa. Amin. Berdoa untuk Bapak Koteko dan Ibu Hartuti yang hari ini Tuhan berulang tahun pernikahan yang ke-40 tahun Tuhan. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin bisa awet seperti ini. Tuhan berkati persembahan syukur yang dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa dengan setiap jemaat, berkati Pak Teko dan Bu Hartuti dengan semua keluarga besarnya. Dan hidup mereka makin manis, penuh dengan anggur yang luar biasa dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini akan makin diberkati Tuhan. Berkati juga Pak Lukas Satoto Tuhan yang berulang tahun hari ini. Berikan umur panjang, kesuksesan dan semua keluarganya diberkati Tuhan.
Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tergabung di gereja ini yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan jeripaya mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat kesungguhan mereka, air mata mereka, keringat mereka. Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau, para volunteer, para full timer, aktivis gereja yang memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengambil dengan sia-sia, mengganjar dengan berkat yang luar biasa. Kami berdoa juga hari ini, sore ini Tuhan untuk bangsa negara kami yang berulang tahun yang ke-75 tahun Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa negara kami. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya lewat doa-doa orang percaya Indonesia akan dipulihkan dengan luar biasa. Berdoa untuk pemimpin kami Pak Jokowi, kami berdoa untuk presiden kami dalam tangan Tuhan, kami serahkan Pak Jokowi dalam tangan Tuhan dan jajarannya. Tuhan menolong, memberkati, memberikan akal budi dan hikmat untuk menghadirkan solusi bagi bangsa negara kami menghadapi pandemi ini. Kami percaya Bapak Surgawi, berkat yang luar biasa melimpah atas negara kami, bangsa kami, setiap rakyat Indonesia, semua dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami percaya tidak hanya ulang tahun ke-75 tahun, kami percaya Tuhan ke depan Tuhan Indonesia akan dipenuhi dengan keajaiban dari Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Dengan sukacita kami yang sedang mengakhiri ibadah kami yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami akan pulang dengan berkat yang tidak sama. Ketika kami datang, kami pulang dengan berkat yang luar biasa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Buka hatimu lebar-lebar. Percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan dan memberkati saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Buka hatimu lebar-lebar. Sekarang saudara, terimalah berkat dan anugerah yang besar dari Allah Bapa. Kasih cintanya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang akrab, intim dan mesra melalui Allah Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan amin. Tepuk tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar.